Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline pemirsa, dan kami akan melanjutkan dialog kami bersama dengan pengamat politik Henry Satrio. Bang Hensat, selamat siang, kita lanjutkan dialognya ya. Bang, tadi kita melihat bagaimana Bang Hensat menantang begitu ya keberanian partai politik untuk mencoba menyodorkan kader terbaiknya di 2029. Di sisi lain kita juga lihat beberapa partai politik nih sudah menyampaikan antusiasmenya ya, terutama yang tidak lolos ke parlemen. Bagaimana Anda melihat dinamika politik ya berkaitan dengan apakah masyarakat akan disuguhkan dengan banyak pilihan yang berkualitas imbas dari putusan MK ini? Ya, harusnya partai-partai politik dari hari ini sudah menyiapkan kadernya supaya pada saatnya nanti dia bisa maju ke perhelatan pencapresan. Misalnya ya, ada yang mengkait-kaitkan pertemuan hangat antara Anies Baswedan dan Ahok sebagai salah satu batu loncatan menuju pencapresan 2029. Ya silakan saja. Tapi kan pertanyaannya akan dicalonkan dari mana Anies dan Ahok ini, apakah dari PDI Perjuangan atau dari yang lain? Nah, tapi menurut saya memang kesempatan besar bagi partai-partai politik yang tidak lulus atau tidak lolos ke DPR Senayan untuk bisa mengajukan calonnya setelah mereka terverifikasi dulu oleh KPU. Sehingga apa? Kemungkinan bila calon-calonnya sangat kuat dan digemari oleh masyarakat, bisa ada kenaikan elektabilitas atau efek ekor jas bagi si partai politik yang memang tadinya tidak terlalu besar elektoralnya. Hal ini pernah terjadi pada saat pencalonan Pak SBY. Kala itu pada saat 2004 Pak SBY pertama kali maju, itu Demokrat suaranya tidak terlalu besar, bahkan cenderung di bawah 10%. Tapi kemudian Pak SBY dengan popularitas dan elektabilitas yang tinggi berhasil menang di Pilpres. Kemudian di 2009 suara Demokrat bisa berkali-kali lipat. Jadi efek dari tokoh yang memang digemari oleh masyarakat bagi partai politik yang mendukung atau mendorong atau yang didorong oleh keelektabilitasan si tokoh ini bisa sangat membantu. Jadi kalau partai politik tidak lolos ke DPR tapi dia punya tokoh yang mumpuni dan populer secara elektoral juga tinggi, maka si tokoh ini bisa membantu elektabilitas partai politik yang mendukung dirinya nanti gitu. Yang jelas investasi elektoral harus sudah mulai dibangun ya oleh partai politik ini nanti untuk tokoh-tokohnya ke depan. Bang Hensat, ini kan ada respon dari berbagai parpol yang cukup berbeda-beda ya. Golkar menyatakan putusan MK sangat mengejutkan. PKB tunggu perkembangan ya. Kemudian tanggapan lain PAN menyatakan sejalan dengan perjuangan partai dan sejumlah tanggapan dari parpol lain. Gimana responnya Anda? Ya harusnya memang hasil atau keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini ditanggapi positif oleh setiap partai politik, karena kan mereka memang mendirikan partai politik tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, membantu rakyat lebih sejahtera. Caranya apa? Ya mereka harus menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, yang ada hari ini adalah keraguan-raguan atau ketidakpastian dari partai politik untuk bisa memajukan calonnya. Kenapa? Karena tidak ingin jauh dari kekuasaan. Gini, maksud saya. Kalau kemudian situasi politik di 2029 seperti hari ini, artinya pemenang akan mengajak kontestan lainnya bergabung, maka pasti partai-partai politik itu akan berani mengajukan calonnya. Kenapa? Karena toh kalau kalah, yang menang akan mengajak mereka bergabung, berada di dalam kekuasaan. Tapi kalau kemudian situasi check and balance ini berlaku, artinya yang kalah menjadi kekuatan di luar parlemen, ya check and balance dari penguasa, maka sangat mungkin akan sedikit sekali yang berani menantang incumbent. Tapi kalau kemudian dilihat situasi-situasinya, perkembangan politik di dalam ruangan DPR misalnya, atau di dalam ruangan-ruangan eksklusifnya, mereka mengatakan sudahlah maju aja. Kalau saya, siapapun nanti yang kalah, pasti saya akan rangkul, maka bukan tidak mungkin kita akan memiliki 3-4 calon presiden dan wakil presiden. Tapi kalau ternyata memang kompetisinya kuat, saya yakin mungkin hanya beberapa partai politik saja yang akan berani mengajukan calonnya dalam kontestasi Pilpres. Jadi memang sangat tergantung lagi dari situasi dan kondisinya. Bisa saja kemudian Pak Prabowo incumbent, percaya diri, dia yakin pasti menang walaupun banyak calonnya. Bahkan mungkin kalau semakin banyak calon, semakin terpecah suaranya,
ya dia bisa saja silakan saja maju gitu. Nanti siapapun yang menang akan merangkul yang kalah. Nah, itu pasti banyak partai-partai yang dengan senang hati. Tapi kalau kemudian saya ulang lagi nih, kalau memang kuat check and balance ya nggak akan ada yang berani. Tapi kalau netizen itu kan sudah banyak bersuara. Dia katakan bahkan salah satunya adalah ini ketua umum yang paling bahagia dengan keputusan MK ini adalah Caimin. Itu karena sudah berkali-kali mencoba dan ini ada waktu lagi untuk maju. Dan saya mengharapkan juga ini bisa digunakan untuk partai-partai politik yang memiliki ketua umum masih muda seperti Mas AHY gitu ya, atau partai-partai politik lain yang bisa juga bersaing dengan para jago-jago senior politisi di Indonesia saat ini. Sehingga apa, lebih beragam, lebih nikmat juga rakyat Indonesia dalam menentukan pemimpin terbaiknya. Saya sih mengharapkan banyak partai-partai politik yang memang menggunakan fasilitas ini untuk mendorong kadernya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, kita tahu bahwa 2029 masih lama, dan saya ulang lagi, saya yakin bahwa koalisi Indonesia Maju tetap akan solid sampai pada waktunya pembukaan pendaftaran nanti. Tapi ada baiknya setiap partai politik mempersiapkan jagonya masing-masing. Caranya gimana? Ya lakukan investasi elektoral. Sering-seringlah bertemu masyarakat, turun ke masyarakat. Toh hal-hal tersebut juga disenangi oleh masyarakat. Apakah harus menyebar bansos? Ya enggak juga gitu. Ya tetap saja bertemu dengan masyarakat tanpa harus menyebar bansos, kan namanya silaturahim pasti juga dicatat kebaikannya oleh masyarakat. Baik, terima kasih Bang Henry Satrio, pengamat politik. Yang jelas kekuatan finansial dan investasi elektoral ini harus dibangun bagi tokoh-tokoh publik menyikapi putusan MK saat ini, dan kita nantikan nanti ke depannya. Yang jelas ini merupakan babak baru ya bagi sistem demokrasi di Indonesia. Semoga bisa mendapatkan dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi bangsa. Terima kasih Bang Hensat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.